Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith, hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, berdialog seputar agama-agama yang ada di Indonesia. Tentu saja yang akan melahirkan output toleransi antar umat beragama. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang hebat kita. Tapi sebelum saya kenalkan narasumbernya, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, vaksin, dan lain-lain sebagainya. Supaya nggak ada gelombang satu lagi, gelombang kedua lagi, nggak ada gelombang ketiga lagi. Omikron, Florona, dan lain-lain sebagainya semoga tidak melanda di Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti saya tadi katakan, saya sudah bersama dengan anak muda yang mewakafkan dirinya untuk terjun terlibat langsung dalam aktivitas keagamaan, yaitu dengan Bro Erik Fernando. Mas Erik, kita seumuran panggilnya Mas, kayak kurang ini ya. Mas Erik ini adalah penyuluh agama di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kita akan membahas tema tentang meta, ajaran cinta kasih dalam Buddha. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan temanya, kita tentu harus kenal lebih dekat nih. Tak kenal maka tak sayang. Anak muda sudah betul-betul menjadi penyuluh agama di Kementerian Agama. Mungkin bisa diceritakan lagi nih bro, dikenalkan lagi latar belakang pendidikannya, aktivitasnya, dan lain-lain sebagainya. Silakan. Halo millennials, perkenalkan saya Erik Fernando. Saya merupakan juara 1 Dhammadesana Bahasa Indonesia STG DKI Jakarta tahun 2017. Pada tahun 2020 hingga 2021 saya mendapat amanah sebagai penyuluh agama Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama RI di Provinsi DKI Jakarta. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Magister S2 di Komunikasi Universitas Indonesia. Kalau di penyuluhan agama ini apa aja aktivitasnya kira-kira? Ya, jadi selama mendapatkan tugas sebagai penyuluh agama, saya memiliki tugas dan fungsi untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah, mengkomunikasikan nilai-nilai pesan yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada penganut agama Buddha dengan bahasa-bahasa agama. Jadi tugas kita sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Kenapa mau turun? Ini kan masih muda nih kan, kalau kita lihat nih masih sangat muda, masih sangat seumuran nih kita, kayak kelahiran 96 juga kan ya? Betul. Iya. Kenapa pada akhirnya memutuskan sedini mungkin untuk terlibat banyak aktif di dalam itu tadi, penyuluhan agama, aktif kemudian aktivitas keagamaan dan lain-lain sebagainya. Kenapa bro? Saya selalu punya prinsip bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Artinya usia kita tidak pernah menentukan kedewasaan kita. Usia kita nggak pernah menentukan kebijaksanaan kita dalam bersikap, dalam bertutur kata. Sebaliknya, kalau kita bisa sedini mungkin mencoba untuk menginspirasi orang lain, kalau kita bisa semudah mungkin untuk bisa memberikan manfaat, memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa ini, kenapa tidak? Oleh karena itu saya merasa terpanggil pada saat itu ketika mendapatkan kepercayaan, saya putuskan bahwa ini merupakan salah satu ladang pengabdian bagi saya untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi masyarakat. Tadi kan disebutkan juara 1, apa tuh? Kompetisi atau apa? Ya, jadi pada saat itu di tahun 2017 Kementerian Agama bersama Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata menyelenggarakan Swayamwara Tripitaka Gata. Jadi kompetisi ini merupakan satu kompetisi untuk mencari bibit-bibit terbaik, mencari talenta-talenta unggulan, dan itu rentang usianya umum. Jadi mulai dari mahasiswa sampai ke dewasa sekalipun, sampai yang senior juga bisa ikut. Pada saat itu saya di DKI Jakarta mengikuti dan mendapatkan juara satu untuk lomba Dhammadesana. Dhammadesana adalah ceramah agama Buddha. Oh, ceramah agama Buddha, speech contest, begitu-begitulah ya. Ya. Oke, jadi memang sudah muda, masih muda tapi sudah banyak aktivitas. Tapi kalau misalkan apakah
keluarga memang cukup agamis sehingga meneruskan kultur keluarga, atau emang semata-mata tumbuh dengan kesadaran sendirinya nih? Kalau boleh cerita, sebetulnya dari basic keluarga justru tidak ada latar belakang tokoh agama atau rohaniawan ya. Jadi keluarga saya asalnya dari seorang wira swasta, merupakan keluarga wira swasta. Itu mama saya, kemudian adik-adiknya, keluarga besarnya semuanya background wira swasta. Bahkan saya sendiri pun sebetulnya tumbuh dan besar tanpa pendidikan akademis agama Buddha. Jadi saya belajar di sekolah-sekolah yang non-Buddhis, baru ketika di universitas saya mendalami Dharma ajaran Sang Buddha secara kurikulum. Jadi memang itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya ya, bahwa panggilan untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa, khususnya kepada umat-umat Buddha yang ada di seluruh Indonesia, ini merupakan satu panggilan hidup. Dan buat saya ini jadi satu kesempatan yang sangat baik untuk bisa mendharma baktikan diri. Ajaran Dharma Buddha ini kan, kita kan nih penonton ini gak semuanya sama nih ya agamanya, pengetahuan, literasinya. Kadang-kadang kan kita nih Hindu atau Buddha nih ya kan, kadang-kadang ketukar-tukar tuh. Apa sih sebenarnya nih yang membedakan atau apa gimana gitu? Tentu yang paling membedakan antara agama Buddha dengan agama lain yang pertama adalah kitab sucinya. Di mana dalam agama Buddha kitab suci kita dikenal dengan nama Tripitaka. Tripitaka ini terjemahan bebasnya adalah 3 keranjang. 3 keranjang terdiri dari Sutta Pitaka, kemudian ada Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha untuk secara umum lebih banyak untuk kehidupan kita sehari-hari sesama umat manusia. Vinaya Pitaka merupakan khotbah Sang Buddha untuk kehidupan para biksu, para rohaniawan yang memutuskan diri untuk hidup selibat. Selibat dalam arti tidak menikah, tidak berkeluarga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Ini berisi ajaran-ajaran yang sifatnya alam semesta, metafisis, menjelaskan kondisi alam dan sebagainya. Jadi yang pertama, saya kira yang paling jelas tentu beda dari sisi kitab sucinya. Dan yang kedua, di dalam agama Buddha kita meyakini bahwa Pangeran Siddhartha atau Sakyamuni Buddha merupakan Buddha yang ada dan sudah mencapai penerangan sempurna 2500 tahun yang lalu. Jadi memang beda sekali ya sebenarnya ya, nggak yang tercampur sebenarnya nggak sulit untuk membedakan mana Hindu mana Buddha gitu ya. Dan juga dari tempat ibadahnya tentunya ya. Oke. Nah kan orang biasanya kan kelenteng itu kan, oh ini Konghucu, padahal itu bisa jadi Buddha juga ya. Ya sebenarnya kalau kita tarik sejarahnya, kelenteng, kemudian vihara, cetia, dan sejenisnya ini merupakan rumah ibadah agama Buddha di Indonesia. Ya, oke. Nah itu sekelumit lah tentang perkenalan dari narasumber kita, dan tentu saja saya akan masuk nih ke dalam materi atau tema yang akan kita bincang terkait meta, ajaran cinta kasih dalam Buddha. Kita tahu Buddha ini kan agama yang seruannya itu sangat amat kebaikan ya. Tentu semua agama menyerukan kebaikan, tapi perilaku baik itu seolah-olah menjadi bagian dari keimanan ya, bagian menjadi dari memang agama itu sendiri. Nah makanya mau nih kita nih mengenal ajaran-ajaran agama Buddha yang mampu didengarkan, dikonsumsi, bahkan diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi tentu saja nggak segmen pertama, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi bersama saya Sultan Rifani dan juga narasumber kita dari Mas Erik, hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan ya secara langsung oleh anak muda Bro Erik ini, di samping aktivitas keagamaannya, kesadarannya untuk pada akhirnya berpartisipasi, melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan menjadi penyuluh di Kementerian Agama dari agama Buddha. Tentu ini akan kita gali dari ajaran agama Buddha yang mampu kita pelajari, kita kenali gitu ya, untuk pada akhirnya kita bisa berbagi atau bahkan kita bisa implementasikan juga sesuai pada koridor-koridor kemanusiaan yang berlaku dalam tatanan sosial. Tentu
keharmonisan itu kan dapat terwujud dengan adanya cinta, ya, cinta kasih yang dirumuskan sebagai keinginan akan kebahagiaan semua makhluk tanpa terkecuali. Makanya kan harapannya ya kalau di agama Buddha kalau nggak salah itu kebahagiaan untuk semua makhluk kan gitu kira-kira ya. Ini koreksi kalau saya salahnya ya. Nah, lalu salah satu ajaran yang disebut sebagai metta, cinta kasih itu tuh seperti apa sih gitu loh. Karena kan tentu di agama lain juga kan ada cinta kasih dalam versinya masing-masing gitu ya. Nah, ini kalau di agama Buddha ini seperti apa kira-kira? Mas Erik, silakan. Ya, terima kasih Mas Sultan. Jadi memang dalam agama Buddha kita diajarkan untuk mengembangkan 4 keadaan luhur batin atau Brahma Vihara, di mana 4 keadaan luhur batin ini yang pertama kita harus mengembangkan metta di dalam diri kita. Apa itu metta? Metta adalah cinta kasih universal yang harus kita tumbuh kembangkan kepada semua makhluk, khususnya kepada orang-orang yang terdekat berinteraksi dengan kita, kepada keluarga kita, kepada sesama umat manusia, dan juga kepada semua makhluk. Bahkan kepada hewan sekalipun kita berusaha untuk mengungkapkan cinta kasih ini, kemudian mengembangkan sifat karuna. Karuna ini adalah sifat welas asih. Bagaimana kita mengembangkan diri, kalau kita ngelihat orang lain kesusahan, kita turut merasa susah. Kemudian mengembangkan sikap mudita. Mudita ini turut bersuka cita. Artinya ketika kita melihat keberhasilan orang lain, kita turut senang atas pencapaian dia. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap UPK. UPK ini adalah mengembangkan sikap batin seimbang. Artinya ketika kita sedang menang, kita tidak merasa terbang. Ataupun ketika kita sedang kalah, kita tidak merasa patah. Nah, inilah 4 keluhuran batin yang amat penting, dan dalam segmen ini tentu kita ingin fokus kepada metta, bagaimana praktek pengembangan cinta kasih ini yang akan bisa menjadi pedoman kita ya, khususnya bagi umat Buddha di seluruh Indonesia, untuk mengembangkan dan mempraktekkan yang terutama cinta kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau energi atau apa ya, katakanlah asal mula dasar filosofisnya itu apa sih yang sebenarnya ingin dituju lah gitu, apa tujuannya gitu dari ajaran seperti ini? Iya, jadi memang kalau terkait metta, ada salah satu sutta yang terdapat di dalam Kudakapata 9 bagian Kudaka Nikaya dalam Sutta Pitaka di Tripitaka kita, kitab suci agama Buddha, yaitu Karania Metta Sutta. Ini mengajarkan sutta tentang cinta kasih. Nah, dalam khotbah Sang Buddha di dalam Karania Metta Sutta tersebut, kita diajarkan nilai-nilai luhur seperti santuti cakatanyunata, merasa puas dan tahu terima kasih. Bagaimana kita sebagai individu itu harus bisa merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ini salah satu bentuk mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau awal mulanya terbentuk ajaran ini, ada kisah historisnya kah, atau ada kalau bahasa ininya mungkin asal muasalnya kah, itu ada? Ya, jadi memang ketika Sang Buddha membabarkan Karania Metta Sutta ini, pada saat itu Sang Buddha dalam kondisi sedang didatangi ya. Jadi Sang Buddha ketika masa hidupnya itu membabarkan dharma bukan hanya kepada umat manusia saja, tapi juga kepada dewa-dewa maupun mereka yang tinggal di alam Brahma. Jadi dalam ajaran agama Buddha kita mengenal 31 alam kehidupan. Dan kehidupan manusia ini hanyalah salah satu dari 31 tersebut. Di bawah kita ada kehidupan-kehidupan yang ada di bawah kita, di atas kita juga ada kehidupan-kehidupan yang diisi oleh para dewa dan alam Brahma. Pada saat itu para dewa dan alam Brahma memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan tentang cinta kasih ini, dan Sang Buddha menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Salah satu yang ingin saya kutip dan ini menjadi pesan penting ya bagi seluruh umat Buddha adalah Wiyarosana Patigasanya, Nanya Manyasa Duka Micea. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Nah, ini yang seringkali kita sebagai umat manusia itu suka merasa jengkel, suka merasa iri, suka merasa dengki dengan keberadaan orang lain. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita, melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Itu kalau sekarang bahasanya toksik kali ya. Ya, toksik. Kita merasa orang lain lebih hebat. Kita coba-coba cari pembelaan diri. Oh, dia mah begini, dia mah begitu.
akhirnya berujung jadi fitnah dan lain sebagainya. Yap. Jadi memang penyakit-penyakit yang banyak terjadi di anak-anak muda sebetulnya akarnya juga ada juga di ajaran-ajaran agama Buddha juga gitu ya. Jadi ya nggak seneng kalau ngelihat orang lain bahagia gitu. Itu kan kalau di psikologi itu apa ya namanya, crab mentality itulah ya. Jadi apa, mentalnya itu nggak kepengen kalau diri kita dilampaui, nggak kepengen kalau orang lain sukses, nggak seneng kalau misalkan yang lain memiliki pencapaian tertentu. Gitu nggak kira-kira itu Mas Erik? Ya, jadi memang betul sekali ya kalau kita sadarin dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita suka merasa, oh mungkin orang lain lebih berhasil. Jadi orang ngelihat kehidupan ini seperti lomba lari gitu, seperti siapa duluan nih yang nyampe, seperti sprint. Padahal saya sendiri berpendapat bahwa kehidupan kita ini bukan lomba sprint loh, bukan lomba lari. Setiap orang punya tracknya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dan kita nggak perlu coba untuk mengintimidasi keberhasilan orang lain, mencoba cari-cari pembelaan. Fokus saja pada diri kita, seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Gitu. Itu memang sangat lumrah dan umum sekali itu pesan di beberapa agama lain juga seperti itu kan pesannya. Nah, mengapa menerapkan ajaran cinta kasih ini nih penting? Adakah korelasinya kalau kita lihat dari petuah ajarannya sama kondisi masyarakat atau anak muda sekarang? Gimana? Ya, jadi memang di dalam ajaran agama Buddha kita menyadari ada 4 kondisi yang nggak bisa dihindarkan oleh umat manusia. 4 kondisi. Jadi 4 kondisi ini yang juga memotivasi Sang Buddha ya untuk kemudian keluar dari istananya, karena secara historis sebetulnya pangeran Sang Buddha itu kan anak raja, pangeran, calon pewaris tahta. Pada saat itu semua kebutuhan hidupnya terpenuhi sampai pada akhirnya di usia 29 tahun dia melihat 4 kondisi, yaitu dia melihat orang tua, kemudian melihat orang yang sakit, dan melihat orang mati, dan melihat orang yang sedang bertapa. Kita menyadari bahwa hidup sebagai manusia ini pasti kita akan mengalami usia tua nantinya. Kita pasti akan mengalami sakit. Kita pasti akan mengalami kematian juga pada akhirnya. Oleh karena itu, sehebat apapun diri kita, nanti yang akan kita tinggalkan atau kita bawa ke kehidupan selanjutnya bukanlah harta duniawi. Orang sekaya apapun, toh ujung-ujungnya kalau dia dikremasi, abunya kan hanya begitu aja. Atau kalau dia dikubur, paling yang kuburnya semewah apa sih, paling gitu-gitu aja. Oleh karena itu, mengembangkan praktek cinta kasih ini merupakan salah satu wujud kita untuk bisa mengimplementasikan diri, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Karena kita harus ingat, sehebat apapun kita di dunia ini, yang kita bawa nanti saat kita pindah alam atau meninggal itu, yang akan orang ingat adalah kebaikan-kebaikan kita. Amal kebaikan. Betul. Bukan harta. Betul sekali. Bukan apapun itu. Nah, itu dia memang sebenarnya ada kesamaan mungkin ya kalau kita lihat. Kan kalau saya kan agama Islam ya Mas Erik ya. Jadi sama juga. Jadi amal baik itulah yang akan kita jadikan bekal gitu loh setelah nanti dunia, setelah yang kita tinggali ini. Luar biasa sekali nih berarti kalau misalkan tadi yang pertama meta, ada lagi berarti sutta. Meta, kemudian karuna, Karuna. UPK. Oke, kalau misalkan terkait karuna itu beda wilayah dari apa yang tadi diajarkan oleh meta ya. Kalau meta itu kan lebih cenderung kepada cinta kasih yang universal. Sebetulnya ini bagian dari proses aja sih. Jadi ketika kita sudah mengembangkan cinta kasih yang universal, tidak membeda-bedakan lagi, kemudian kita bisa mengembangkan sikap karuna. Karuna ini welas asih, artinya bisa punya kondisi, ketika orang lain susah, saya ikut susah. Sehingga rasa ingin menolong itu muncul. Oke. Nah, tentu saja kan ada istilah juga meta sutta ya. Nah, meta sutta ini sebenarnya apa sih? Jangan jawab dulu, kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.